Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bertemu dan berjumpa kembali dalam perkuliahan manajemen keuangan. Adapun untuk hari ini kita akan membahas bersama-sama, diskusi bersama-sama mengenai penganggaran modal. Penganggaran modal ini adalah merupakan sebuah perencanaan penggunaan dana dengan tujuan untuk mendapatkan benefit atau manfaat di masa yang akan datang. Diskusi kita di hari ini itu akan digawangi oleh teman-teman kelompok mahasiswa, yaitu kelompok 3 dari kelas pendidikan akuntansi angkatan 2022, yaitu kelas A. Yang pertama ada Rahmadini Cahya Ayu Salsabila, kemudian yang kedua ada Prina Agisti, dan yang ketiga ada Rahma Aulia. Ada beberapa hal nanti yang akan kita diskusikan bersama-sama mengenai penganggaran modal ini adalah yang pertama mengenai pengertian dari apa itu penganggaran modal atau capital budgeting. Yang kedua adalah alasan kenapa perusahaan melakukan penganggaran modal. Kemudian yang ketiga, tujuan dari penganggaran modal itu sendiri untuk apa. Dan yang selanjutnya adalah bagaimana langkah-langkah perusahaan melakukan penganggaran modal agar benar-benar memberikan benefit yang positif buat perusahaan. Dan selanjutnya akan dibahas pula mengenai jenis-jenis penganggaran modal. Dan yang terakhir yang akan kita diskusikan bersama-sama adalah bagaimana teknik-teknik penganggaran modal beserta dengan kasus-kasus yang terjadi dan juga solusinya. Demikian, mari kita akan lanjutkan dengan diskusi selanjutnya mengenai penganggaran modal yang akan digawangi oleh kelompok 3. Selamat pagi Bu Ati Sumiati selaku dosen pengampu mata kuliah manajemen keuangan. Di sini kami dari kelompok 3 akan memaparkan materi tentang penganggaran modal. Lagi next. Sebelum masuk ke materi, saya ingin memperkenalkan anggota dari kelompok 3. Yang pertama ada saya sendiri, Rahmadini Cahya Salsabila. Yang kedua ada Prina Agisti, dan yang ketiga ada Rahma Aulia. Sebelum masuk ke materi, di sini ada topik dari penganggaran modal, yang kedua alasan, yang ketiga tujuan, yang keempat langkah-langkah, yang kelima jenis penganggaran modal, dan yang keenam teknik penganggaran modal. Yang pertama yaitu pengertian dari penganggaran modal atau capital expenditure. Merupakan proses kegiatan yang mencakup seluruh aktivitas perencanaan penggunaan dana dengan tujuan untuk memperoleh manfaat atau benefit pada waktu yang akan datang. Kita akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, terima kasih. Saya akan melanjutkan, yaitu penganggaran modal dalam prakteknya dimaksudkan untuk mengadakan analisis investasi dari beberapa alternatif investasi yang tersedia, untuk kemudian menetapkan atau memilih investasi yang paling menguntungkan. Ketidaktepatan dalam menetapkan pilihan investasi akan menimbulkan kerugian-kerugian, baik kerugian real ataupun kerugian karena kehilangan kesempatan untuk memperoleh manfaat yang lebih menguntungkan, atau opportunity cost yang sebenarnya dapat diwujudkan. Analisis investasi akan menyeleksi kesempatan-kesempatan investasi yang ada sehingga dapat dipilih investasi yang memberikan manfaat terbesar dari setiap rupiah dana yang diinvestasikan. Boleh tolong di next. Oke, selanjutnya ada alasan diperlukan penganggaran modal. Yang pertama yaitu kesuksesan perusahaan di masa datang tergantung pada keputusan jangka panjang yang dibuat. Kemudian, keputusan penganggaran modal mempengaruhi kinerja jangka panjang perusahaan, diakibatkan hilangnya fleksibilitas. Yang terakhir yaitu penganggaran modal yang efektif akan meningkatkan jangka waktu dan kualitas tambahan aset. Di next.
Selanjutnya, tujuannya itu yang pertama mengambil keputusan terkait investasi jangka panjang modal yang akan dikeluarkan oleh perusahaan untuk operasionalnya. Yang kedua, merencanakan pengembalian modal tersebut atas berbagai investasi yang dilakukan perusahaan. Boleh next. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya merupakan manfaat dari adanya penganggaran modal. Yang pertama yaitu menunjukkan risiko, yang kedua yaitu mencegah kecurangan oknum, yang ketiga menentukan jenis proyek yang bisa diimplementasikan, dan yang keempat yaitu menunjukkan sisi profit proyek. Oke, di sini adalah pentingnya perencanaan modal terhadap keputusan investasi. Perencanaan terhadap keputusan investasi ini sangat penting karena beberapa hal berikut ini. Yang pertama yaitu dana yang dikeluarkan akan terikat untuk jangka waktu yang panjang. Yang kedua, investasi dalam aktiva tetap menyangkut harapan terhadap hasil penjualan di waktu yang akan datang. Yang ketiga, pengeluaran dana untuk keperluan investasi biasanya meliputi jumlah yang besar. Yang keempat, yaitu kesalahan dalam pengambilan keputusan mengenai pengeluaran modal tersebut akan mempunyai akibat yang panjang dan berat. Nah, berikutnya yaitu merupakan langkah-langkah dalam penganggaran modal. Yang pertama yaitu membuat proposal proyek investasi yang sesuai dengan tujuan strategis perusahaan. Yang kedua, memperkirakan arus kas tambahan bagi proyek investasi. Yang ketiga, yaitu melakukan evaluasi terhadap arus kas tambahan tersebut. Yang keempat, menyeleksi proyek berdasarkan kriteria penerimaan dari maksimisasi nilai. Dan yang kelima, yaitu melakukan evaluasi ulang atas proyek investasi yang dilaksanakan dan melakukan pengecekan setelah proyek selesai. Baik, materi selanjutnya yaitu ada teknik-teknik penganggaran modal. Nah, di sini terdapat beberapa cara yang bisa kita gunakan dalam penganggaran modal. Yang pertama yaitu payback period atau PP, yang kedua payback period dengan diskonto atau PPD, yang ketiga yaitu profitability index atau PI, yang keempat ada net present value atau NPV, dan yang terakhir ada tingkat pengembalian internal atau internal rate of return. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai payback period atau PP. Nah, payback period atau PP ini menghitung jumlah tahun atau periode yang diperlukan untuk mengembalikan investasi awal atau arus kas keluar awal dari sebuah proyek penganggaran modal. Jadi, PP ini terkait erat dengan arus kas. Nah, payback period tidak memperhitungkan nilai waktu uang. Nah, kesimpulannya dilakukan dengan ketentuan jika nilai PP lebih kecil atau lebih pendek dari periode yang dipersyaratkan, maka proyek tersebut sebaiknya diterima. Dan begitu juga sebaliknya, jika nilai PP lebih besar atau waktu kembalinya modal lebih lama dari periode yang dipersyaratkan, maka proyek sebaiknya ditolak. Di sini ada contoh studi kasus, yaitu sebagai contoh, sebuah perusahaan menghendaki pengembalian maksimum modal selama 3 tahun dan proposal investasi membutuhkan pengeluaran arus awal sebesar $10.000 dan hasilnya mengikuti arus kas tahunan. Maka, berapa masa pengembaliannya dan apakah proyek tersebut harus diterima atau ditolak? Berikut merupakan arus kas bebas setelah pajak selama 5 tahun. Tahun pertama sebesar $2.000, tahun kedua sebesar $3.000, tahun ketiga sebesar $4.000, tahun keempat sebesar $4.000, dan tahun kelima sebesar $10.000. Nah, di sini merupakan perhitungan dari rumus payback period. Nah, bisa dilihat rumus dari adanya payback period ini adalah N plus A per B dikali 1. Nah, ini merupakan arus kas selama 5 tahun. Nah, dari rumus ini terdapat keterangan N yaitu syarat periode pengembalian, A merupakan jumlah kumulatif arus kas pada tahun pengembalian, B merupakan arus kas pada tahun setelah tahun kumulatif. Nah, berdasarkan rumus ini diperoleh angka payback period sama dengan 3 plus 1000 per 4000 kali 1. Nah, PP yang dihasilkan adalah 3,25.
Nah, bisa diambil kesimpulan nilai PP sebesar 3,25 tahun bermakna bahwa proyek tersebut akan kembali modal setelah 3,25 tahun. Sementara investor mensyaratkan proyek kembali modal selama 3 tahun. Karena nilai waktu yang dibutuhkan untuk kembalinya modal lebih lama dari periode yang dipersyaratkan, maka proyek tersebut sebaiknya ditolak. Selanjutnya kita akan membahas mengenai payback period dengan diskonto. Nah, PP dengan diskonto adalah metode payback period dengan menyesuaikan arus kas tahunan dengan tingkat suku bunga yang berlaku. Dengan kata lain, payback period diskonto menyesuaikan arus kasnya dengan nilai waktu uang. Nah, di sini terdapat studi kasus, misalkan sebuah proyek pembelian peralatan baru dengan arus kas keluar awal atau initial cash outflow senilai $10.000 dengan arus kas masuk selama 5 tahun sebagai berikut. Tahun pertama yaitu $6.000, tahun kedua $4.000, tahun ketiga $3.000, tahun keempat $2.000, dan tahun kelima sebesar $1.000. Nah, jika investor mensyaratkan periode kembalinya modal selama 3 tahun, apakah proyek tersebut sebaiknya diterima atau ditolak jika tingkat suku bunga yang berlaku adalah 17%? Nah, di sini adalah perhitungan payback period dengan diskonto. Nah, rumusnya yaitu 1/1 plus R pangkat N, dengan R adalah rate of return atau bunga, dan N adalah number of period atau tahun. Nah, dari rumus ini dihasilkan angka yaitu PPD sama dengan 3 plus 77 dibagi 1067 dikali 1. Nah, dihasilkan PBD sebesar 3,7. Nah, jadi dengan asumsi tingkat bunga 17% dan nilai PP sebesar 3,7 tahun, karena tingkat lama waktu masih di atas yang disyaratkan, maka proyek sebaiknya ditolak. Selanjutnya yaitu Profitability Index atau PI. Profitability Index atau PI merupakan perbandingan antara present value arus kas dengan investasi awal. Indeks dihitung dengan membagi nilai sekarang dari arus kas masuk dengan arus kas keluar dari investasi. Proyek diterima jika PI lebih besar dari 1 dan ditolak jika PI lebih kecil dari 1. Nah, untuk contohnya seperti tabel di samping, yaitu untuk tahun pertama arus kas masuknya yaitu 300 juta, untuk tahun kedua 250 juta, tahun ketiga 200 juta, tahun keempat 150 juta, dan tahun kelima 100 juta. Untuk soalnya sendiri itu adalah misalkan sebuah proyek penggantian mesin dengan investasi awal 700 juta, menghasilkan cash inflow sebagaimana dalam tabel yang sudah saya bacakan sebelumnya. Jika tingkat suku bunga yang berlaku 15%, putuskan apakah perusahaan harus menerima atau menolak proyek tersebut. Untuk proyek ini selesai dalam tahun. Nah, untuk penyelesaiannya, itu kita perlu mencari tingkat diskontonya terlebih dahulu. Kemudian akan diperoleh nilai PV-nya, yaitu present value. Nah, total PV-nya yang didapatkan adalah 716.895.000 dengan investasi awal seperti yang di soal yaitu 700 juta. Untuk rumus mencari apakah hal ini dapat diterima atau ditolak yaitu dengan membagi 716.895.000 dengan 700 juta sebagai investasi awal. Maka diperoleh yaitu 1,02. Karena nilai PI berada di atas 1, maka investasi tersebut sebaiknya diterima. Oke, selanjutnya ada net present value atau NPV, yaitu merupakan teknik capital budgeting yang paling sering digunakan. Teknik NPV mendasar pada pertimbangan bahwa nilai sekarang dari uang kas lebih tinggi dari nilai uang di masa datang. Arus kas yang digunakan adalah arus kas yang telah didiskon berdasarkan biaya modal atau return yang dibutuhkan atau tingkat suku bunga. Jika nilai NPV lebih besar dari 0, maka proyek sebaiknya diterima. Jika nilai NPV lebih kecil dari 0, maka proyek tersebut sebaiknya ditolak. Nah, untuk contohnya, kurang lebih sama dengan PI yang sebelumnya sudah dijelaskan, dengan tabel yang sama. Nah, untuk penyelesaiannya sendiri itu dengan
Maaf, saya lanjutkan. Untuk penyelesaiannya yaitu kurang lebih sama dengan sebelumnya. Kita akan memperoleh total PV sebesar 716.895.000 dan investasi awal 700 juta dengan nilai bersih sekarang yaitu 16.895.000 didapat dari selisih total PV dan investasi awal. Jadi, terdapat nilai NPV positif senilai 16.895.000. Karena NPV positif atau lebih dari 0, maka usulan proyek investasi tersebut layak untuk diterima. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, terima kasih. Selanjutnya ada tingkat pengembalian internal atau internal rate of return. IRR merupakan salah satu teknik penganggaran modal dengan menghitung tingkat bunga yang dapat menjadikan NPV sama dengan 0. Sebab jika NPV sama dengan 0, maka nilai sekarang atau present value arus kas pada tingkat bunga tersebut sama dengan investasi awal yang dikeluarkan. Dengan demikian, proyek diterima jika nilai IRR lebih besar dari required rate of return dan proyek ditolak jika nilai IRR lebih kecil dari required rate of return. Sebagai contoh kasus, berikut ini IRR untuk arus kas tetap. Suatu perusahaan mempertimbangkan usulan proyek investasi sebesar $45.555 menghasilkan arus kas setiap tahun sebesar $15.000 selama 4 tahun dengan tingkat pengembalian yang disyaratkan 10%. Berapa IRR proyek tersebut? Pada tabel PVIFA, angka 3037 pada I sama dengan 12%, sehingga tingkat pengembalian internal untuk investasi itu adalah 12%. Karena IRR 12% lebih besar dari tingkat pengembalian yang diharapkan sebesar 10%, maka proyek tersebut sebaiknya diterima. Boleh di next. Selanjutnya ada contoh IRR untuk arus kas tidak tetap. Misalkan suatu perusahaan sedang mempertimbangkan usulan proyek investasi sebesar Rp112.500.000 dengan tingkat pengembalian yang dipersyaratkan sebesar 15%. Perkiraan arus kas per tahunnya sebagai berikut. Untuk tahun pertama, arus kas masuknya sebesar 45 juta. Tahun kedua, arus kas masuknya sebesar 30.500.000 rupiah. Untuk tahun ketiga, arus kas masuknya sebesar 30 juta. Tahun keempat, arus kas masuknya sebesar 22 juta. Untuk tahun kelima, arus kas masuknya sebesar 15 juta. Berapa IRR proyek tersebut? Apakah sebaiknya usulan tersebut diterima? Menyelesaikan kasus tersebut, kita harus melakukan percobaan. Misalnya, kita coba dengan tingkat suku bunga 13% dan 12%. Bagaimanakah nilai present value terhadap investasi awal? Hasil present value untuk tingkat bunga 13% yaitu min 575. Sedangkan untuk tingkat bunga 12% yaitu 1.340. Lalu berikutnya kita perlu melakukan interpolasi sebagai berikut. Nilai IRR berbasis 12% sama dengan 12 plus 1.740 per 2.315 dikali 1% sama dengan 12,7%. Nilai IRR berbasis 13% sama dengan 13 plus min 575 per 2.315 dikali 1% sama dengan 12,75%. Jadi dapat disimpulkan bahwa nilai IRR sebesar 12,75% masih lebih kecil dari IRR yang diharapkan sebesar 15%. Sehingga sebaiknya proyek kita ada modified IRR atau MIRR. MIRR merupakan tingkat diskon yang menyebabkan nilai sekarang dari terminal value atau TV proyek sama dengan nilai sekarang dari biaya. TV dapat dihitung dengan menjumlah arus kas masuk pada WACC atau Weighted Average Cost of Capital. MIRR memungkinkan mengambil keputusan untuk melakukan suatu pendekatan intuitif dari IRR yang dipasangkan dengan asumsi tingkat penginvestasian kembali yang baik. Jika MIRR lebih besar tingkat pengembalian yang diinginkan, maka proyek sebaiknya diterima. Sebaliknya, jika MIRR lebih kecil dari tingkat pengembalian yang diinginkan, maka proyek sebaiknya ditolak.
Ya, berikut ada contoh dari studi kasus. Misalkan sebuah proyek investasi berusia 3 tahun dengan tingkat pengembalian 10% dan investasi awal sebesar $6.000, cash inflow T1 plus K, and min T 1 plus MIRR, present value cash outflow sama dengan N, manajemen keuangan dasar dengan arus kas per tahun sebesar $2.000 pada tahun pertama, $3.000 pada tahun kedua, dan $4.000 pada tahun ketiga. Berapa MIRR tersebut? Berdasarkan rumus MIRR, maka yang dapat ditemukan yaitu MIRR sebesar MIRR yaitu 1.745 atau 17,45%. Selanjutnya ada kesimpulan dari materi penganggaran modal. Penganggaran modal memiliki peran yang sangat penting dalam menentukan alur kas, investasi, dan penanaman saham. Di mana apabila dalam melakukan perhitungan serta memilih keputusan dalam penganggaran modal dilakukan dengan tepat, maka perusahaan dapat memperoleh keuntungan yang meningkat sesuai dengan perhitungan. Penganggaran modal dilakukan agar perusahaan memiliki gambaran dan tidak terjadi kekeliruan dalam mengambil keputusan. Peran manajer keuangan sangat penting dan harus sangat berhati-hati dalam mengambil keputusan dengan keadaan keuangan perusahaan. Sekian dari kelompok 3, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.